Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Haji Abdullah Mubarak Abah Sepuh adalah guru tabaruknya Raden Surya Atmaja Pangeran Mekah. Menurut tulisan yang ditulis oleh Raden Surya Atmaja Pangeran Mekah, beliau bertabaruk kepada Abah Sepuh sebagai guru mursyidnya. Isi daripada tulisan karya Raden Surya Atmaja Pangeran Mekah tersebut mengemukakan pokok-pokok perkembangan ajaran Thorikoh pada zaman Belanda, dan di antara pokok tulisan yang terdapat dalam tulisan Pangeran Mekah adalah bacaan dikir harian TKN yang sama isinya dalam kitab Ukudul Jumaan yang dicetak dan diperbanyak oleh TKN Suryalaya. Manakiban Abah Sepuh. Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang biasa dipanggil Abah Sepuh, lahir tahun 1836 di Kampung Cicalum, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang sekarang, Kampung Cicalum, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pageragen, Kabupaten Tasikmalaya, dari pasangan Raden Nurapraja Eyang Upas, yang kemudian bernama Nur Muhammad dengan Ibu Emah. Ia dibesarkan oleh wuwaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, ia sudah gemar mengaji atau pesantren dan membantu orang tua dan keluarga, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain di tempat orang tuanya di pesantren Sukamiskin, Bandung, ia mendalami fikih, nahwu, dan shorof. Ia kemudian mendharmabaktikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan pengajian di daerahnya dan mendirikan pengajian di daerah Tundagan, Tasikmalaya. Ia kemudian menunaikan ibadah haji yang pertama. Walaupun Syekh Abdullah Mubarak telah menjadi pimpinan dan mengasuh sebuah pengajian pada tahun 1890 di Tundagan, Tasikmalaya, ia masih terus belajar dan mendalami ilmu tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kepada Mama Guru Agung Syekh Tolha bin Talabuddin di daerah Trusmi dan Kalisapu, Cirebon. Setelah sekian lamanya pulang pergi antara Tasikmalaya, Cirebon untuk memperdalam ilmu tarekat, akhirnya ia memperoleh kepercayaan dan diangkat menjadi wakil talqin. Sekitar tahun 1908 dalam usia 72 tahun, ia diangkat secara resmi Khirqoh sebagai guru dan pemimpin pengamalan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah oleh Syekh Tolha. Ia juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat dan bertabaruk kepada Syekh Khalil, Bangkalan Madura, dan bahkan memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hashim. Karena situasi dan kondisi di daerah Tundagan kurang menguntungkan dalam penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ia beserta keluarga pindah ke Rancameong, Gedebage, dan tinggal di rumah Haji Tirta untuk sementara. Selanjutnya ia pindah ke Kampung Cisero, sekarang Cisirna, jarak 2,5 km dari Dusun Godebak, dan tinggal di rumah ayahnya. Pada tahun 1904 dari Cisero Abah Sepuh beserta keluarganya pindah ke Dusun Godebak. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad kemudian dan bermukim dan memimpin pondok pesantren Suryalaya sampai akhir hayatnya. Ia memperoleh gelar Syekh Mursyid. Dalam perjalanan sejarahnya, pada tahun 1950, Abah Sepuh hijrah dan bermukim di Gang Jaksa nomor 13 Bandung. Sekembalinya dari Bandung, ia bermukim di rumah Haji Sobari Jalan Cihideng No. 39 Tasikmalaya dari tahun-tahun 1950 sampai tahun 1956 sampai ia wafat. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Syekh Abdullah bin Nur Muhammad sebagai guru mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan, dipanggil Al-Halik kembali ke rahmatullah pada tanggal 25 Januari tahun 1956, dalam usia 120 tahun. Ia meninggalkan sebuah lembaga pondok pesantren Suryalaya yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia, agar senantiasa dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mewariskan sebuah wasiat berupa tanbih yang sampai saat sekarang dijadikan pedoman bagi seluruh ikhwan tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya dalam hidup dan kehidupannya. Kisah Abah Sepuh berguru ke Syekh Tolha. Sebagai Khalifah TKN di wilayah Cirebon, banyak santri, kiai, dan pejabat yang berguru kepada Syekh Tolha. Dari sekian murid diantaranya ada Kiai Muda Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari pesantren Tundagan, Tasikmalaya. Pesantren Tundagan adalah pesantren pertama Kiai Mubarak. Letaknya sekitar 3 km ke arah barat dari pusat kota Tasikmalaya. Kiai Mubarak pergi belajar ke Syekh Tolha bersama sahabatnya Madraji yang berasal dari Garut. Pada masa itu, guru-guru tarekat di wilayah Priangan Timur sangat langka. Kalaupun ada, sulit diketahui keberadaannya. Hal ini disebabkan pengawasan aparat kolonial Belanda terhadap kegiatan yang berbau tarekat di setiap pesantren.
Maka, bagi mereka yang ingin mempelajari tarekat harus pergi ke luar Priangan. Sebelum pergi ke Cirebon, Kiai Mubarok bersama-sama dengan teman dekatnya sering berziarah ke Pamijahan, 50 km ke arah selatan dari kota Tasikmalaya. Di tempat itu dimakamkan Syekh Abdul Muhyi, seorang sufi dan guru tarekat yang amat terkenal pada akhir abad ke-18. Pada suatu malam ketika sedang berada di Pamijahan untuk kesekian kalinya, Kiai Mubarok mendapat petunjuk dalam mimpinya bahwa di Cirebon ada seorang ulama yang akan menjadi guru mursyidnya. Bahkan dalam mimpinya itu tampil seraut wajah dari seorang yang tidak dikenal sebelumnya. Ia seorang laki-laki yang tampan dan masih muda. Selang beberapa waktu setelah mendapat petunjuk gaib di Pamijahan, Kiai Mubarok ditemani sahabatnya Kiai Madraji berangkat ke Cirebon dan mencari guru mursyid yang dimaksud dalam petunjuk gaib. Guru mursyid yang dicari tidak mudah. Wilayah Cirebon cukup luas dan alamatnya belum diketahui. Akhirnya setelah berhari-hari mencari ke seluruh pesantren di Cirebon, bertemulah dengan Syekh Tolha yang tinggal tersembunyi di semak-semak payau, di tepi laut dekat muara Sungai Kalisapu, yaitu di Begong. Untuk beberapa waktu lamanya Kiai Mubarok bersama sahabatnya mondok di pesantren Begong. Mereka tetap mengikuti Syekh Tolha meskipun pondok pindah tempat ke dekat balai desa Kalisapu, dan selanjutnya ke Trusmi. Kiai Mubarok dan Kiai Madraji pergi pulang ke Cirebon setiap 2-3 bulan sekali dari Tasikmalaya selama hampir 23 tahun. Perjalanan sejauh 100 km ditempuh sebagian dengan jalan kaki, sebagian menggunakan kendaraan seadanya baik bermotor maupun yang ditarik kuda. Aktivitas itu terjadi sekitar tahun 1883 hingga 1905. Perjalanan yang tidak mudah karena kondisi jalan saat belumlah bagus seperti sekarang ini. Kampung-kampung masih sangat sedikit, kiri kanan adalah hutan-hutan yang masih lebat, masih cukup banyak binatang buas yang berkeliaran di jalan-jalan. Sekitar tahun 1900, Kiai Mubarok menerima pelimpahan kemursyidan dari Syekh Tolha. Untuk mengembangkan ajaran TKN, pada tahun 1905 Kiai Mubarok mendirikan pesantren Godebak yang kemudian namanya atas saran Syekh Tolha diubah menjadi pesantren Suryalaya. Kiai Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad dikenal juga sebagai Abah Sepuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Sumber wikipedia.com/wiki_abah_sepuh. Buku menelusuri perjalanan sejarah pondok pesantren Suryalaya, yang disusun oleh R.H. Unang Sunarjo SH.